Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Prawiyandani. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Lestari. Kami dari Prodi PBSI semester 3. Di sini kami akan menjelaskan skenario pembelajaran CTL. Disimak video berikut ini. Yang pertama, kegiatan apersepsi. Pada kegiatan apersepsi, yang pertama ialah guru menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. Selain menarik perhatian dari peserta didik, cara ini juga dapat menimbulkan empati kepada peserta didik, sehingga mereka lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru membuat kuis singkat agar menarik minat peserta didik. Yang ketiga, guru mengadakan permainan atau games. Apresiasi dapat juga dilakukan dengan sebuah permainan sederhana yang sebisa mungkin dapat memunculkan kreativitas peserta didik. Untuk games, guru harus memperhatikan waktu yang tersedia supaya tidak mengganggu waktu penyampaian materi yang lain. Yang keempat, guru dapat meminta peserta didik menggambar, melukiskan sesuatu yang berkaitan dengan materi ataupun hal lain yang sekiranya berkaitan dengan pendidikan. Yang kelima, guru meminta peserta didik untuk menggambarkan benda yang menggambarkan dirinya dalam waktu 3 menit, dan setelah itu guru meminta peserta didik untuk menjelaskan apa yang dia gambar. Yang kedua, pemodelan atau modeling. Pada pemodelan atau modeling, yang pertama ialah dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Yang kedua, guru sanggup melakukan sesuatu, maka siswa akan berpikir sama bahwa dia juga bisa melakukannya. Yang ketiga, guru memberi model tentang bagaimana cara belajar. Yang keempat, guru memberikan contoh tentang cara bekerja sesuatu sebelum siswa melakukan tugas. Misalnya, menemukan kata kunci dalam bacaan. Dalam pembelajaran tersebut, guru mendemonstrasikan cara menemukan kata kunci dalam bacaan dengan memanfaatkan gerak mata atau scanning. Ketika guru mendemonstrasikan cara membaca cepat tersebut, siswa mengamati guru membaca dan membolak-balikkan teks. Gerak mata guru menelusuri bacaan menjadi perhatian utama siswa. Dengan demikian, siswa tahu bagaimana gerak mata yang efektif dalam melakukan scanning. Yang kelima, siswa giat, serius, dan antusias dalam memperoleh data seoptimal mungkin melalui kegiatan pengamatan. Yang keenam, guru memberikan contoh menulis laporan berita hasil pengamatan dengan menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang ketujuh, guru menggunakan bahasa Indonesia baku dalam menulis laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, konstruktivisme. Pada konstruktivisme, yang pertama ialah peserta didik mampu menemukan ide dan pengetahuan, baik konsep maupun prinsip baru, dan menerapkan ide-ide. Yang kedua, peserta didik mencari strategi belajar yang efektif agar mencapai kompetensi dan puas atas penemuannya. Yang keempat, inquiry. Pada inquiry, yang pertama ialah siswa dapat merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil, dan mengomunikasikan hasilnya pada pihak lain. Kelima, masyarakat belajar. Pertama,
guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Kedua, guru yang mengajar siswanya bukan contoh masyarakat belajar karena komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu informasi hanya datang dari guru ke arah siswa dan tidak ada arus informasi yang perlu dipelajari guru yang datang dari arah siswa. Dalam contoh ini, yang belajar hanya siswa, bukan guru. Dalam masyarakat belajar, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar. Ketiga, siswa belajar berkelompok untuk mendiskusikan materi yang diberikan, seperti menemukan tema yang menarik, melakukan observasi, dan menyusun kerangka laporan atau berita untuk meningkatkan keterampilan menulis. Keempat, siswa yang pandai mengajari yang lemah, yang sudah tahu memberitahu yang belum tahu, dan seterusnya. Dalam prakteknya, terbentuklah kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, mendatangkan ahli kelas, berkolaborasi dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kakak kelas, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Yang kelima, siswa terlibat aktif belajar bersama, berbagai informasi dan pengalaman, saling merespons, dan saling berkomunikasi sama teman untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini tampak pada saat presentasi pengumpulan data hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Keenam, penilaian nyata. Pertama, guru memberikan gambaran perkembangan belajar siswa dengan mengumpulkan berbagai data. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk mencari informasi tentang perolehan belajar siswa. Pembelajaran yang benar sudah seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir pembelajaran. Kedua, siswa dapat mengumpulkan data berupa hasil tertulis, proyek atau laporan kegiatan, karya siswa, performance atau penampilan presentasi yang dirangkum dalam portofolio siswa. Ketujuh, bertanya. Pertama, guru memberikan pertanyaan agar siswa dapat mengembangkan pembelajaran lebih luas dan mendalam. Kedua, siswa dapat terdorong selalu bersikap menolak suatu pendapat, ide atau teori secara mentah. Hal ini mendorong sikap selalu ingin mengetahui dan mendalami berbagai teori dan dapat mendorong untuk belajar lebih jauh. Yang terakhir yaitu kedelapan, refleksi. Pertama, guru menyisahkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi dengan cara pernyataan langsung dari siswa tentang apa-apa yang diperoleh setelah melakukan pembelajaran, catatan atau jurnal di buku siswa, kesan dan saran siswa tentang pembelajaran hari itu, diskusi dan ragam hasil karya. Kedua, guru atau orang dewasa membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Dengan demikian, siswa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang hal yang baru dipelajarinya. Ketiga, siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana merasakan ide-ide baru. 3. Siswa mampu merefleksikan dan memberikan respons terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Kesembilan, pemberian umpan balik. Siswa melaksanakan tugasnya dan melakukan sesuatu yang benar.